Komunitas Pinisi Berkibar ini adalah kepanjangan Pecahkan Hening Sunyi Bersama Kita Berbicara Dengan Pendengar. Komunitas ini adalah perkumpulan orang tua dan anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, terutama sangat berat. Sangat berat itu mungkin di luar sana orang bilang tuli. Satu alat itu harganya 210 juta. Berarti kali dua mungkin 420. Anak-anak yang umumnya mengalami gangguan pendengaran itu paling beratnya mereka di angka berapa, Kak? Jadi 80 desibel itu sama aja kalau ada pesawat mendarat, kerasnya seperti apa, itu baru dia bisa dengar, itu pun kecil. Sepertinya kita perlu melibatkan pemerintah. Ketika ada anak-anak yang 1-2 kata tidak bisa diucapkan, kemudian dipanggil tidak nulis, segera bawa ke dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan rubrik Bapeda Corner, tentunya bersama saya Elsa. Seperti biasa di edisi spesial penghargaan untuk HUT Kota Makassar 416 yang dilaksanakan pada November lalu, kita sudah kedatangan narasumber hari ini. Beliau adalah perwakilan dari komunitas Pinisi Berkibar yang nantinya akan kita ajak ngobrol. Jadi tanpa panjang lebar, langsung aja saya sapa Kak Mashhar dari komunitas Pinisi Berkibar. Beliau adalah ketuanya langsung ya, Kak ya? Iya. Oke. Nah, kemarin pada saat penghargaan, komunitas Pinisi Berkibar ini sendiri mendapatkan penghargaan sebagai yang berkontribusi dalam penanggung permasalahan masalah sosial. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya seperti apa komunitas Pinisi Berkibar bisa diceritakan sedikit dulu, Kak, silahkan. Oke. Jadi komunitas Pinisi Berkibar sebenarnya komunitas Pinisi Berkibar ini adalah kepanjangan. Baik. Jadi pecahkan hening sunyi bersama kita berbicara dengan pendengar. Oke, Pinisi Berkibar itu tadi kepanjangannya, Iya, Kak? Oh, betul. baik. Komunitas ini adalah perkumpulan orang tua dan anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran, terutama sangat berat. Sangat berat itu mungkin di luar sana orang bilang tuli lah. Oh, baik. Jadi dari tingkatan mungkin dari yang mungkin agak bisa diatasi secara cepat sampai dengan masuk kategori tuli, itu semuanya dirangkul oleh komunitas Pinisi Berkibar ini. Iya, semua kita rangkul. Oh, dari sejak kapan, Kak, komunitas ini? Komunitas ini sebenarnya soft launching-nya sudah kita lakukan di tahun 2021, tapi jauh sebelum itu kita para orang tua sudah sering berkumpul. Nah, cuman seperlunya kita perlu wadah, makanya di tahun 2021 itu terbentuklah komunitas Pinisi Berkibar ini. Oke, sejauh ini sudah ada banyak kah atau sudah ada berapa orang atau orang tua yang terlibat dalam komunitas ini, Kak? Sampai sekarang itu di 60-70 ada ya. Oke, ada 60. Terdiri dari 5, sudah termasuk dalam pengurusnya, anak-anak pengurus. Yang masuk apakah memang orang semuanya orang tua dengan anak atau punya anak yang punya gangguan pendengaran, atau memang ada yang hanya mau berkontribusi berbagi ilmu aja, Kak? Sampai saat ini memang kita hanya terbatas pada orang tua dan anak-anak yang pada gangguan pendengaran. Oke, ngomongin soal gangguan pendengaran ini, kalau dari Kak Mashhar sendiri pengalamannya punya anak ya yang sekarang usianya sudah 7 tahun. 7 tahun, dan itu deteksi awal tahu bahwa anaknya Kak Mashhar ini sendiri punya gangguan pendengaran dari kapan, Kak? Diponis sama dokter setelah dilakukan pengecekan itu di tahun 2019, tapi pada saat umur 2018 atau 2 tahun, pada saat itu mungkin feeling saya sudah ada, cuman kepastiannya itu betul vonisnya itu di tahun 2019. Oh, jadi sudah melihat itu dari anaknya langsung. Ada yang seperti ada yang tidak biasa begitu, Kak ya? Dengan pasti. Anak normal lainnya. Ya. Jadi Pasti akhirnya itu diperiksa ke dokter baru ada vonis langsung. Ya, ke dokter dulu setelah dilakukan pengecekan.
pengecekan standar, karena dokter kan juga tidak bisa memastikan bahwa ini anak tuli. Ada semacam vendor alat yang menyediakan alat bantu dan implan koklea namanya, dibawa ke situ untuk dilakukan pengecekan. Tes Bera namanya, tes ACCR. Dari situlah muncul bahwa anak ini divonis tuli. Dengan kalau anak saya itu desibel sekitar 80-90 itu kategori tuli. Oh, oke. Kita ini karena Kak Masar punya basic informasi yang sangat menarik yang mungkin saya pribadi pun itu tidak tahu soal itu. Jadi anak-anak yang punya gangguan pendengaran ini, kalau kita bicara normalnya kan, normalnya manusia itu punya pendengarannya di 20. 20. Iya, itu normal. Seperti kita ini 20 rata-rata. 20 itu sudah masuk kategori normal. Iya. Nah, kalau untuk anak-anak yang punya gangguan pendengaran, itu mereka biasanya rentan di angka berapa, Kak? Kalau masalah pendengaran itu tidak mengenal usia ya. Ada yang baru lahir tuli, ada yang mungkin sementara perjalanan hidupnya, atau mungkin sakit, kegangguan pendengaran itu bisa juga terjadi. Oh, jadi bisa. Bisa saja, karena ada kasus seperti itu. Misalnya mungkin kecelakaan yang mengakibatkan itu ya. Jadi atau mungkin ada penyakit tertentu yang bisa terinfek ke telinganya sehingga mengakibatkan tuli. Ada juga seperti itu. Nah, untuk kasusnya anaknya Kak Masar sendiri atau anak-anak yang kemudian tergabung orang tuanya dalam komunitas Pinisi Berkibar ini, mereka rata-rata orang yang dari lahir atau ada yang seperti kata Kak? Hampir sebagian besar itu dari lahir. Dari lahir. Iya. Oke. Sejauh ini Kak, bentuk kegiatan dari komunitasnya sendiri seperti apa? Apakah mereka memang kita semuanya ini berkumpul, orang tua ini berkumpul bercerita kemudian, atau kayak gimana Kak? Iya. Kita sudah beberapa kali melakukan kegiatan, pernah juga kerjasama dengan pihak PLN menghadirkan anak-anak panti dengan anak-anak gangguan pendengaran. Jadi di situ lebih ke saling berbagi dengan anak-anak panti. Pernah juga beberapa kali kita buat kegiatan dengan praktisi kesehatan, mengundang orang-orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus di gangguan pendengaran. Karena kan informasi dari dunia kedokteran itu sangat penting ya, untuk disampaikan kepada orang tua bahwa apa yang harus dilakukan setelah anaknya divonis. Jadi informasi-informasi seperti itu terus kita kembangkan ke orang tua para penderita gangguan pendengaran. Jadi orang kedokteran, anak orang terapi bicara, IVT, itu semua kita undang untuk memberikan informasi. Jadi ahli-ahlinya semua diundang untuk supaya orang tua bisa sama-sama tahu informasi dan detailnya seperti apa yang perlu dilakukan gitu. Yeah. Oke, saya nggak apa-apa boleh bahas lebih spesifik soal anaknya Kak Masar, mungkin supaya kita punya contoh yang lebih spesifik dan bisa tahu nih seperti apa sebenarnya masalah-masalah yang terkait dengan gangguan pendengaran ini ya Kak ya. Nah, kalau dari anaknya Kak Masar, maaf namanya Hanif. Namanya Hanif. Ya. Hanif sendiri tadi kata Kak Masar diketahui atau divonisnya dari 2019. Iya. Itu setelah ada vonis itu apa yang kemudian paling awal dilakukan, Kak? Pada saat itu 2019 setelah divonis, dokter menyarankan untuk menggunakan alat bantu. Okay. Alat bantu itu ada dua. Jadi ada namanya alat bantu dengar yang terpasang seperti headset di telinga. Oh iya. Karet di lubang telinga itu. Iya, itu kayak sepertinya awam kita lihat mungkin ya. Ada juga namanya implan koklea. Implan koklea itu yang dioperasi di kepala. Jadi semacam uang koin 1000 itu ditempel di dalam kepala, tentunya melalui proses operasi ya. Dan ada magnet di situ. Itu jadi namanya implan koklea yang bisa menghasilkan pendengaran lebih jernih. Jadi tidak seperti orang normal, tapi mendekati pendengarannya orang normal. Oke, jadi yang awalnya mungkin tidak mendengar atau perlu mendengarkan sesuatu lebih keras daripada manusia pada umumnya. Nah, dengan adanya alat bantu itu akhirnya bisa hampir sama dengan manusia normal pada umumnya. Ya itu Hanif pada saat itu langsung operasi itu gimana? Ada terapi khusus lagi sebelumnya? Karena 2019 divonis itu kan saya pribadi nggak langsung, karena memang
untuk implan kokleanya itu seharga mobil ya. Wah, Jadi biaya besar. saya pribadi itu kemarin satu alat itu harganya 210 juta. Berarti kali dua mungkin 420-an. Tapi ini jangan menjadi penghalang untuk orang-orang tua yang lain ya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa seperti itulah. Tapi kan ada opsi-opsi yang bisa kita lakukan, apakah penggalangan dana, apakah mungkin kerjasama dengan pemerintah atau apa. Itu bisa mungkin dilakukan mungkin orang-orang tua yang ingin anaknya segera dilakukan proses operasi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang Hanif ini usianya sudah usia 7 tahun. 7 tahun. Berarti sekarang sudah melalui operasi yang tadi dijelaskan sama Kak Masar. Jadi sekarang udah normal dan sudah bisa berkomunikasi. Untuk berbicara normal seperti anak normal umumnya itu tidak langsung ya. Setelah dioperasi itu tiba-tiba dia harus langsung berbicara tidak karena harus melalui proses terapi lagi, karena kan istilahnya umurnya boleh 7 tahun tapi usia dengarnya baru 2 tahun. Itu yang harus dari juga, sejak dia dipasang itu. betul, berarti betul. Jadi ada keterlambatan 5 tahun yang harus saya kejar. Itulah gunanya komunitas-komunitas penisi berkibar ini, karena kan banyak orang-orang tua gangguan pendengaran yang sudah anak SMA, SMP, tentunya kan saya harus menambah pengalaman dari mereka gimana sih caranya supaya anaknya bisa sekolah di sekolah negeri seperti sekarang dan mengikuti proses pembelajaran seperti anak normal, bicaranya juga mendekati normal. Tentunya saya harus belajar ke mereka. Komunitas ini tuh fungsinya itu kita bisa saling mengenal di antara para akhirnya orang tua. bertemu dalam komunitas itu, jadi bisa saling berbagi pengalaman mungkin Sejauh ini Kak, kalau di komunitas Pinisi Berkibar sendiri usia yang kemudian para orang tua ini akhirnya tergabung dalam komunitas memang seusia Hanif, atau memang ada yang bisa dibilang lebih tua dari Hanif, atau ada yang bahkan dari lahir udah mengetahui? Anggota komunitas sendiri itu bervariasi. Ada yang umur 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, dan yang paling gede itu 14 tahun. 14 tahun sekolah udah mau masuk SMA berarti ya. 14 tahun. Itu 14 tahun anaknya baru masuk komunitas, atau memang dia sudah melakukan terapi-terapi kemudian bergabung? Dia sudah melakukan terapi-terapi sebelumnya, sebelum bergabung. Pengalamannya yang dia bagikan. Betul, gitu ya. Iya. Oke. Dan itu gimana sih Kak? Perjalanan dalam menghadapi gitu. Perjalanan dalam menghadapi anak-anak yang punya kebutuhan khusus gitu ya. Memang untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus, terutama di gangguan pendengaran, jadi tidak seperti mendidik anak-anak normal ya pada umumnya. Pasti kita punya ekstra, dan paling penting itu kedua orang tua sebenarnya. Dari kedua orang tua ini mungkin ibunya atau mamanya yang paling karena tiap hari bersama dia, jadi memang dia harus bagaimana tiap hari itu mengajak anaknya berbicara. Jadi dokter itu menyarankan, atau terapi bicara dan di ahli kesehatan itu menyarankan agar setelah dioperasi harus distimulus nih otaknya, suaranya apa. Jadi kita harus sering mengajak dia berbicara supaya terekam di otaknya. Seperti itu. Membangun kebiasaan juga kan, karena ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya mungkin. Nah, setelah mereka operasi otomatis kan kayak ada yang mereka rasakan juga berubah dari diri mereka gitu ya. Jadi tiba-tiba dulu sunyi tidak mendengar, tiba-tiba dipasangkan alat, wah bisa mendengar. Oke, kalau tadi Kak normalnya kan itu manusia di angka 20, pendengarannya itu kan di angka 20. Kalau anak-anak yang umumnya mengalami gangguan pendengaran itu paling beratnya mereka di angka berapa Kak? Ada yang 100 lebih, 120. Itu udah masuk kategori tuli berarti? Tuli, sedangkan 80 saja itu sudah kategori tuli. Jadi dokter bilang anak saya kebetulan 80 desibel. Jadi 80 desibel itu sama aja kalau ada pesawat mendarat, kerasnya seperti apa, itu baru dia bisa dengar, itu pun kecil. Wah. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana anak-anak yang 120 desibel, 110 desibel,
Kasihan juga Ya sebenarnya. kasihan sebenarnya, tapi ya kita harus menerima takdir lah ya. Betul. Dan tidak boleh patah semangat Betul. ya, karena ada banyak cara. Saya rasa karena sekarang juga teknologi semakin canggih. Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Kak Masner bahwa ada metode implan koklea yang dipasang, itu sudah tidak ada kelihatan alat lagi ya, seperti pemasangan atau masih jadi ada terlihat dua macam. alatnya. Jadi implan koklea itu ada namanya prosesornya. Prosesornya itu ya ada juga yang nyantol di telinga. Oh, tetap ada seperti kelihatan. headset ya. Tapi ada juga alat di dalamnya. Nah, tapi alat di dalamnya kan tidak muncul karena setelah dipasangkan kan dioperasi kan penutupan. Tapi alat luarnya tetap ada. Itu ada semacam kabel dan magnet, jadi seperti robot. Terkesan seperti robot. Oke. Jadi mereka pun sebenarnya tetap setelah operasi harus membiasakan diri dengan alat itu. Apalagi kalau di usia anak-anak kan yang kayak entah itu mereka risih dengan apa sih ini yang menempel terus. Betul. Itu gimana menghadapi Hanif pada saat itu? Seperti itu karena memang pada saat karena Hanif itu sebelum dilakukan implan koklea itu kan sudah ada alat bantu dengar dia gunakan. Jadi memang pada saat proses pemasangan alat bantu itu di telinganya memang namanya anak-anak pasti dilepas lah atau dilempar lah dan sebagainya. Tapi kan tugas orang tua adalah bagaimana menyadarkan anak bahwa ini adalah kebutuhanmu. Kalau kamu tidak menggunakan ini, kamu tidak mendengar apa-apa. Hanif sudah di level sudah sampai di titik itu bahwa ini kebutuhan saya. Jadi ketika bangun tidur dia akan meminta alatnya untuk dipasangkan. Berarti dia sudah sadar bahwa ini kebutuhan saya. Memang tidak mudah untuk anak-anak seperti itu, tapi pasti bisa. Pasti bisa. Karena ada orang tua yang mendampingi, kemudian juga selalu menemani. Jadi otomatis itu segala upaya itu harus selalu dilakukan kalau itu berhubungan dengan anak ya Kak ya. Baik, kita balik lagi ke komunitas Pinisi Berkibar. Sejauh ini mungkin kegiatannya adalah pertemuan yang dilakukan, kemudian dalam pertemuan itu bisa saling sharing pengalamannya masing-masing. Nah, boleh dicerita sedikit Kak, ini sampai akhirnya menerima atau meraih penghargaan komunitas Pinisi Berkibar, gimana ceritanya sampai dapat penghargaan pada HUT Kota Makassar? Jadi sebelumnya kita melakukan kegiatan terus terang saja ya, jarang melibatkan pemerintah. Jadi lebih kepada kita mengundang praktisi kesehatan, baik misalnya dokter THT atau dokter tumbuh kembang atau praktisi terapi bicara, yaitu EVT dan lain-lain. Nah, cuman pada saat grand launching kemarin kita bersepakat, terutama para pengurus, sepertinya kita perlu melibatkan pemerintah. Jadi pada saat grand launching itu kita coba mengundang Pemkot Makassar ini, dalam hal ini Dinas Sosial ya, karena lebih nyambung kali ya. Betul. Dinas Sosial Kota Makassar, kita kirim undangan, akhirnya direspon. Jadi salah satu kepala bidang itu menghadiri kegiatan kami di salah satu hotel di Makassar. Dari situ dia ternyata di Makassar ada ya komunitas seperti ini, ada Bu. Jadi saya bercerita awal mulanya seperti apa, komunitas ini gunanya seperti apa. Akhirnya dia, waduh ternyata kalian sudah berbuat banyak untuk anak-anak gangguan pendengaran. Mungkin dari situ mungkin pemikiran mereka lah ya. Komunitas ini karena sudah berbuat banyak untuk anak-anak, memberikan informasi, edukasi ya, mungkin mereka ya mungkin layak diberikan penghargaan. Seperti itu. Baik, kalau kita ngomongin soal terapi, kemudian penanganan terhadap anak-anak yang punya gangguan pendengaran ini Kak, ini kan biayanya tidak sedikit. Tidak sedikit. Otomatis juga dengan adanya komunitas ini, bentuk dukungan dari komunitas Pinisi Berkibar terhadap orang tua yang mungkin terkendala dari sisi finansial, atau mungkin dari sisi koneksi mereka, entah itu mungkin ada bentuk bantuan pemerintah atau apa dari luar, itu gimana Kak bentuk dukungannya? Selama ini kendala paling utama adalah masalah materi ya. Jadi ketika sambil contoh ABD saja itu Bu, itu mah ada macam-macam, ada yang 50 juta, ada 60 juta,
yang mungkin standar-standar saja mungkin di angka 10 juta. Itu bagi sebagian orang angka begitu sangat-sangat besar. Nah, makanya saya pribadi gini, pernah mendapatkan bantuan dari salah satu orang tua gangguan pendengaran. Jadi saya searching di internet, saya browsing gimana kan pada saat 2019 itu jangankan untuk implan koklea, membeli alat bantu itu terasa sangat berat. Jadi saya coba cari informasi dan ada salah satu orang tua yang anaknya sudah lumayan berhasil. Saya coba chat di Messenger Facebook pada saat itu. Saya coba bertanya, dia bertanya kendala saya apa, saya sampaikan bahwa anak saya umurnya sebegini, kendala seperti ini, belum menggunakan alat bantu. Dia langsung memberikan harus segera digunakan alat bantu untuk anaknya karena akan seperti ini. Nah, saya sampaikanlah bahwa untuk saat ini saya kekurangan materi untuk itu dan dia menyumbangkan satu alat bantu untuk anak saya. Berarti kan komunitas ini juga bisa digunakan untuk itu. Misalnya saya ini pernah dibantu, siapa tahu mungkin ada anak-anak yang baru yang belum menggunakan alat bantu, saya bisa bantu melalui orang-orang yang dulu pernah saya kenal. Ya, jadi koneksi yang betul. ada di komunitas itu bisa juga menjadi sebuah bentuk dukungan ya terhadap mungkin orang tua yang sudah surut duluan semangatnya karena mungkin masalah materi. Baik, lalu Kak, untuk mungkin bisa disampaikan juga kepada penonton kita ya bahwa seperti apa sebenarnya bentuk deteksi dini. Selain daripada mungkin ya kesadaran orang tua untuk memeriksakan anak misalnya ke dokternya langsung, adakah bentuk deteksi dini sendiri berdasarkan mungkin pengalaman dari Kak Mashar untuk mengetahui bahwa oh ternyata anak kita punya kebutuhan khusus atau ternyata dia selama ini punya gangguan pendengarannya? Karena memang gangguan pendengaran atau tuli tidak muncul secara fisik ya, kita lihat tidak seperti kalau misalnya anak-anak yang misalnya tangannya kurang atau telinganya sedikit ada masalah, secara fisik itu nggak kelihatan. Sebenarnya dokter menyarankan setiap kelahiran itu harus dicek. Betul. Dicek. Ini juga yang kadang diabaikan. Diabaikan mungkin karena mungkin faktor biaya atau apalah dan sebagainya. Harus dicek bahwa pada saat lahir itu anak harus dicek telinganya, matanya, mungkin ada alat seperti itu ya. Tapi pernah dokter bercerita ke saya bahwa itu harus dilakukan untuk mengantisipasi agar jangan sampai anak ini ada gangguan pendengaran yang kita tidak tahu. Nah, kemudian sebenarnya kalau untuk pengecekan awal sederhana ya sebenarnya di rumah. Ketika anak 2 tahun itu pasti yang pertama sudah bisa berbicara. Itu paling 1-2 kata pasti tahu lah. Dipanggil pasti noleh. Ketika ada anak-anak yang 1-2 kata tidak bisa diucapkan, kemudian dipanggil tidak noleh, segera bawa ke dokter. Itu adalah tanda-tanda paling krusial, itu yang harus kita orang tua harus sadar dengan itu bahwa ini ada kelainan dan harus dibawa segera ke dokter, dilakukan pengecekan. Oke, jadi itu adalah bentuk deteksi dini bagi anak-anak. Jadi ini sangat penting sebenarnya perlu diketahui oleh setiap orang tua bahwa ketika anaknya sudah berusia 2 tahun, yang dimana umumnya anak berusia 2 tahun itu adalah anak-anak yang sudah bisa mengucapkan 1 kata, 2 kata, kemudian ketika dipanggil itu menoleh karena mendengar. Nah, ketika anak di usia 2 tahun ini tidak merespon hal tersebut, itu kita sudah harus segera. Karena semakin cepat penanganan atau deteksinya diketahui, semakin baik. Penanganannya bisa segera dilakukan. Gitu, Kak. Kalau sejauh ini yang bergabung di komunitas sendiri, paling parahnya gimana, Kak? Paling parahnya? Paling parahnya maksudnya berapa tahun di operasi ya? Macam-macam sih ya, cuman yang sekarang ini alhamdulillah walaupun anggota komunitas itu ada yang masih menggunakan alat bantu, ada juga yang belum karena berbagai kendala ya. Kemudian ada juga yang umur 2 tahun baru dioperasi, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Cuman sarannya dokter bahwa usia emas untuk dilakukan operasi harusnya di bawah 7 tahun.
operasi untuk pemasangan implan itu. koklea itu. Oke. Karena semakin terlambat semakin susah untuk proses bicaranya dan sebagainya. Karena kan berbicara itu bukan cuma hanya mendengar. Lidah ketika kaku itu susah mengucapkan kata-kata. Karena kan anak-anak tuli ini, bayangkan kalau misalnya dia 10 tahun tidak pernah mengucapkan satu kata, kan itu lidahnya akan kaku. Iya. Nah, itu juga akan berakibat susahnya untuk anak-anak berbicara. Oke, Itu jadi informasi ya dari orang tua juga ke saya. Saya betul. secara ilmu itu tidak, tapi orang tua yang sudah berpengalaman, para dokter, praktisi kesehatan kadang memberikan informasi-informasi seperti itu. Itu yang kemarin saya sampaikan. Jadi kita ini bukan dokter ya, yang mungkin sudah mengetahui dan mempelajari hal tersebut secara spesifik, tapi berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang tua yang bergabung dalam komunitas Pinisi Berkibar ini memberikan kita informasi bahwa semakin cepat anak-anak ini dideteksi, penanganannya semakin cepat, karena otomatis Kak, kalau mereka mengalami gangguan pendengaran, ya secara otomatis juga akan mengalami gangguan saat berbicara karena mereka tidak mendengarkan. Betul. Iya, jadi otomatis itu akan selalu terbawa ketika dia tuli, arahnya kan bisu. Ya, Pasti akan seperti itu karena tidak ada suara yang bisa diolah untuk dikeluarkan kembali. Oke, jadi untuk anak-anak yang mungkin telat penanganannya, ya sekalipun dia bisa menggunakan alat yang tadi dijelaskan sama Kak Masar, mungkin dari segi mereka berbicara ada yang sampai bisa tidak tertolong mungkin ya, karena hanya bisa menggunakan bahasa isyarat meskipun dia mendengar. Ada juga yang seperti itu. Karena memang tadi yang terlambat itu, makanya komunitas ini kita ingin mengedukasi kepada orang tua bahwa jangan sampai usia emas anak-anak untuk dilakukan penyelamatan itu lewat. Misalnya mungkin ada orang tua mungkin yang mempunyai materi, tapi karena keterbatasan informasi ya bisa jadi hal itu terlewatkan. Sayang sekali. Dan banyak juga kok orang tua yang secara materi tidak mampu tapi dia bisa operasi. Karena kan di vendor alat itu ada kemudahan-kemudahan yang kita diberikan. Misalnya kemarin itu kalau saya 50% bisa operasi, 50%-nya bisa cicil. Itu kan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh vendor alat supaya kita segera melakukan operasi supaya tidak terlambat. Nah, jadi banyak kok, tidak mesti bahwa kita harus punya materi saat itu, karena ada juga yang melakukan penggalangan dana. Kenapa tidak? Rapat keluarga, mungkin ada keluarga yang bantu atau seperti apa. Jadi ya memang harus disampaikan sih kepada keluarga besar ketika ada masalah-masalah seperti ini, bahwa ada seperti ini, biayanya seperti ini, ya siapa tahu mereka bisa membantu. Kita tidak tahu kan, atau mungkin ada donatur sini yang saya ambil alih, kita kan tidak tahu. Betul sekali. Jadi selagi kita mau berusaha, saya rasa mungkin akan selalu ada jalan untuk Insyaallah bisa mendapatkan yang terbaik yang bisa kita beri ke anak. Selanjutnya Kak, mungkin kita cerita sedikit soal setelah pemberian penghargaan ini, mungkin dari pihak pemerintah ada titip pesan khusus kah bahwa kita butuh nih keterlibatan komunitas Pinisi Berkibar dalam mengedukasi masyarakat, atau mungkin butuh lebih aktif untuk mengayo-ayo atau mengajak masyarakat, karena tadi di belakang kita sempat cerita bahwa sejauh ini di Kota Makassar masih terbatas ya Kak untuk yang bisa melakukan operasi itu atau alatnya sendiri. Kalau alatnya sendiri sebenarnya sih beberapa kantor cabang di Makassar itu ada lembaga yang saya tidak sebut mereknya, berbagai merek itu ada di Makassar. Cuman memang operasinya itu di Makassar sudah bisa ya, saya pernah dengar informasi sudah bisa, cuman untuk Hanif sendiri kebetulan kemarin di Jakarta ya. Dilakukan di Jakarta di rumah sakit UI. Tapi proses dari awal tetap di sini. Jadi saya dapat rujukan dari rumah sakit Wahidin ke rumah sakit UI Depok Jakarta. Untuk pemerintah sendiri sih memang, jadi saya sedikit cerita ya, bahwa BPJS itu hanya menanggung proses operasinya. Tidak menanggung alatnya. Itu pun juga yang menurut saya agak aneh ya, atau seperti apalah, mungkin pemerintah yang lebih paham. Proses operasi itu tidak bisa bersamaan sekaligus dua.
Jadi Baik. pada saat dilakukan operasi, telinga kiri dulu. Kemudian 1 bulan kemudian, tuh Wah, itu kan menurut saya gimana ya? Kita sebagai orang tua tidak tega dong anak dioperasi kasihan 2 kali. Jadi anaknya. saya pribadi itu menghindari itu, Bu. Jadi pada saat itu saya operasi 2 kali langsung telinga kiri kanan dan saya bayar umum. Wah, Karena terbentuk dengan aturan seperti itu di BPJS. Mungkin kalau untuk pemerintah sendiri apakah Pemkot atau Pemprov. Jadi begini, masih banyak anak-anak kita di luar sana yang mungkin membutuhkan uluran bantuan. Bantuan apakah itu ABD, apakah itu implan sebagainya, entahlah bagaimana ke pemerintah membantu. Minimal apakah mereka menghubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang punya CSR, kita kan tidak tahu. betul, Ada betul. beberapa perusahaan yang punya CSR atau apa, yang mungkin pemerintah bisa memberikan jalan ke situ, bahwa ini ada anak-anak seperti ini membutuhkan bantuan, mungkin bisa dibantu. Karena kami pun pribadi ini orang-orang tua juga yang sedang berjuang. Iya, Jadi setelah operasi itu bukan bahwa kita sudah berhenti, masih banyak akan biaya-biaya yang kita keluarkan. Satu, biaya terapi. iya betul. Biaya Karena terapi mereka itu, iya, selesai operasi, ada terapi-terapi yang harus mereka jalani dilanjutkan juga. terus dengan terapi, karena tidak serta-merta ketika setelah operasi itu selesai. Tidak, justru prosesnya itu dimulai dari situ. Setelah operasi. Setelah operasi, bagaimana anak menghindari menggunakan gadget, menonton televisi. Jadi ya itu sangat diharamkan lah ya untuk membuat gadget untuk anak-anak berkebutuhan khusus, apalagi yang sudah menggunakan Alat. alat, karena itu akan konsentrasinya akan buyar. Boleh kita memberikan, tapi tentunya diatur ya, apakah seminggu sekali, sejam, atau seperti apa. Ini kan hal-hal begini juga, jangan sampai dana kita sudah keluar ratusan juta kok tidak ada menghasilkan apa-apa, karena faktor-faktor yang tadi itu. Betul, jadi Ya. harus ada beberapa batasan dalam melakukan terapi supaya memang maksimal hasilnya. Iya. Dan sekarang alhamdulillah Hanif sendiri udah bisa. Ya, Hanif tidak senormal anak-anak pada umumnya sekarang, tapi alhamdulillah perkembangannya sudah ada. Jadi walaupun dulu dipanggil tidak menoleh, sekarang itu dipanggil aja menoleh seperti anak-anak normal umumnya, dan beberapa kata, kalimat sudah bisa. Jadi menghitung sampai 30 dia sudah bisa. Dulu tidak tahu apa-apa sebelum menggunakan alat itu. Iya, jadi kita bersyukur banget. Iya. Sangat bersyukur karena ya itu tadi kita bisa mengambil pelajarannya bahwa Pak Mazhar mendeteksi Iya. secara cepat dan kemudian juga melakukan penanganan secara cepat. Jadi Iya. bisa kita lihat sendiri hasilnya ya Ada ada hasilnya juga. Begitupun juga mungkin masyarakat di luar sana yang sudah mulai melihat gerak-gerik ada yang berbeda. Tadi udah disampaikan deteksi dininya adalah beberapa hal kita harus perhatikan itu dari anak kita. Iya. Jadi kita bisa langsung segera penanganan. Terakhir Kak, Makassar mungkin bisa disampaikan sedikit kepada masyarakat Kota Makassar mungkin khususnya terkait dengan keberadaan komunitas Pinisi Berkibar ini Kak. Ya. Jadi komunitas Berkibar ini saya ulang lagi adalah kumpulan para orang tua dengan gangguan pendengaran. Jadi mungkin di luar sana ada orang tua atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai anak atau keluarga atau bahkan tetangga yang mengalami seperti itu. Tidak apa, silakan bergabung dengan kami di komunitas. Kami sendiri tidak punya kantor lah ya, karena kita ini kan lebih ke lembaga sosial. Jadi di mana kita berkumpul, disitulah kantor kita hari itu. Jadi mungkin mereka punya anak seperti itu atau tetangga atau keluarga, bisa konsultasi ke kami, apa penyebabnya, seperti apa, dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Karena orang tua ini banyak yang sudah sukses loh, banyak yang sudah sukses dengan penggunaan alat itu, dari level yang tuli, bisu, sekarang sudah berbicara seperti anak normal banyak. Mungkin saya kirim lah video-videonya nanti Iya, ya. oke, nanti kita bisa perlihatkan juga. Bagaimana anak-anak yang tidak bisa apa-apa ini menjadi seperti anak normal. Tentunya kan ilmu itu didapat dari orang tua itu. Kita juga mengedukasi bagaimana anak-anak yang lain jangan sampai Anda mampu tapi tidak melakukan proses pembelian alat, operasi dan sebagainya. Sebenarnya kan itu lebih kepada edukasi kami ke orang tua yang lain. Betul sekali. Jadi dengan adanya komunitas Pinisi Berkibar ini, ya kita berharap yang mungkin
belum tahu sama sekali, belum ada ilmunya sama Iya. sekali, entah itu mungkin dari segi finansialnya mampu maupun juga tidak mampu, ya saya rasa dengan keinginan kita untuk bergabung aja di komunitas itu udah sebuah satu Ya, sebuah langkah besar. langkah besar bagaimana kita bisa memberi bantuan paling cepat kepada anak-anak kita yang butuh bantuan kita, utamanya yang memiliki gangguan pendengaran. Ya. Terima kasih banyak Oke. Mas Sal untuk Ya. sharing-sharingnya hari ini. Ya saya rasa tadi ilmunya adalah bagaimana kita tahu bagaimana deteksi dini untuk anak-anak kita yang mungkin punya gangguan pendengaran, kemudian keberadaan komunitas Pinisi Berkibar menjadi sebuah wadah bagi orang tua dengan anak dengan gangguan pendengaran ini untuk bisa bergabung, untuk kita berbagi pengalaman, ilmu, sharing seperti apa kebutuhannya, kemudian nanti bakal diberitahu sama orang tua yang lain yang sudah mungkin lebih dulu mengalami, itu sangat bisa banget bergabung di komunitas Pinisi Berkibar ini. Jadi sekali lagi Kak, terima kasih banyak dan juga selamat atas penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar sebagai bentuk apresiasi karena keterlibatan komunitas Pinisi Berkibar ini dalam menangani masalah sosial di Kota Makassar. Ya. Nantikan episode berikutnya juga tentunya bersama dengan narasumber-narasumber kita yang akan tayang dan kita akan ajak berbincang di Bapeda Corner selanjutnya. Saya Elsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ya.